Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari Forecaster Stasiun Meteorologi Ahmad Yani akan menyampaikan informasi terkait dengan briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 4 Juli 2023. Untuk informasi terkait dengan arah dan kecepatan angin pada beberapa level ketinggian, khususnya untuk penerbangan pesawat-pesawat kecil ataupun heli, berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Mulai dari lapisan terbang 1000 feet, kita lihat di sini kalau misalnya untuk wilayah Semarang khususnya, secara umum angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Kemudian pada ketinggian terbang 3000 feet, ini secara umum dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Pada ketinggian 5000 feet juga secara umum masih dari arah tenggara dengan kecepatan yang mulai meningkat yaitu 10 hingga 15 knot. Pada ketinggian terbang 10.000 feet, ini kalau di sini kita amati dominan dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan antara 5 hingga 10 knot. Sementara itu informasi terkait dengan aerodrome warning yang berlaku 24 jam untuk bandara setempat atau Bandara Ahmad Yani. Secara umum anginnya dominan dari arah 130 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 8 kilo, kondisi perawanannya view 1400 feet. Kemudian pada pukul 4 hingga 6 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada arah angin, jadi dari arah berubah menjadi dari arah 330 derajat dengan kecepatan 10 knot. Untuk informasi terkait dengan wind chart mulai dari lapisan terbang 5000 feet, kalau kita lihat di sini memang secara umum untuk wilayah Pulau Jawa khususnya itu angin dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 15 knot, kemudian suhu udaranya berkisar antara 14 hingga 18 derajat Celcius. Untuk ketinggian 10.000 feet ini secara umum dari arah barat, jadi barat hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 10 knot, kemudian suhu udaranya berkisar antara 9 hingga 11 derajat Celcius. Untuk ketinggian 18.000 feet ini secara umum dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot, kemudian suhu udaranya berkisar antara minus 3 hingga minus 5 derajat Celcius. Sementara pada lapisan terbang 24.000 feet ini secara umum dari arah timur hampir serentak beberapa wilayah Indonesia, ini kecepatannya berkisar antara 5 hingga 25 knot, kemudian suhu udaranya diperkirakan berkisar antara minus 12 hingga minus 15 derajat Celcius. Sementara untuk penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah atau Pangkalan Bunwi AGI, berikut kami sampaikan informasi terkait dengan aerodrome forecast bandar udara setempat. Jadi diperkirakan anginnya dominan dari arah 120 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 9 kilo, kemudian kondisi perorannya sekitar 1300 feet. Kemudian pada pukul 6 hingga 9 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer pada beberapa parameter cuaca dengan probability-nya 30%. Jadi diperkirakan ada hujan, cuacanya hujan dengan visibility-nya 4 kilo, kemudian kondisi perawanannya broken 1000 feet. Kemudian untuk bandara alternatifnya bisa dilihat di bawahnya. Untuk wind chart pada ketinggian yang lebih di atasnya yaitu pada ketinggian 30.000 feet, kalau lihat di sini memang secara umum masih dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 25 knot, kemudian suhu udaranya berkisar antara minus 29 hingga minus 31 derajat Celcius. Untuk ketinggian 34.000 feet ini secara umum dari arah timur, kalau kita lihat di sini dengan kecepatan yang mulai meningkat hingga berkisar antara bervariasi antara 10 hingga 30 knot. Kemudian suhu udaranya juga berkisar antara minus 39 hingga minus 40 derajat Celcius. Kemudian untuk penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah barat Indonesia, khususnya untuk wilayah Jakarta, kami sampaikan informasi terkait dengan aerodrome forecast bandar udara setempat. Jadi anginnya secara umum variabel dengan kecepatan 2 knot, visibility-nya 5 kilo, kondisi cuacanya diperkirakan hazy dengan kondisi perawanannya view 2000 feet. Pada pukul 1 hingga 3 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada arah angin, berubah dari arah 30 derajat dengan kecepatan 10 knot, visibility-nya 8 kilo, tidak diamati lagi adanya significant weather. Pada pukul 4 hingga 7 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer di mana diperkirakan terjadi hujan disertai dengan TS, visibility menjadi 3 kilo, kondisi perawanannya VUCB 1400 feet, broken 1500. Pada pukul 14 hingga 16 UTC diperkirakan anginnya berubah lagi dari arah 190 derajat dengan kecepatan 3 knot, visibility-nya 5 kilo, kemudian cuacanya hazy. Pada pukul 1 hingga 3 UTC tanggal 5 ini diperkirakan terjadi perubahan pada arah angin, jadi berubah dari arah 40 derajat dengan kecepatan 10 knot, visibility-nya 9 kilo dan tidak lagi diamati adanya significant weather.
Untuk medium level Seismic Chart yang valid pukul 6 UTC, kalau kita lihat di sini memang potensi pertumbuhan awan-awan konvektif itu tidak diamati untuk sebagian besar wilayah Jawa dan juga wilayah Kalimantan, hanya diamati di sebagian kecil barat Sumatera dan timur Sumatera. Kemudian untuk high level Seismic Chart yang valid pukul 6 UTC, kalau kita lihat di sini memang lumayan clear sebagian besar wilayah Jawa, khususnya juga Jawa Tengah. Kemudian untuk awannya memang secara umum ada di wilayah Sumatera, Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, sebagian Sumatera Selatan dan Sumatera Tengah, kemudian juga sebagian besar wilayah Kalimantan kalau kita lihat di sini, dan juga sebagian besar wilayah Sulawesi. Untuk pukul 12 UTC kita lihat pada malam hari memang kondisinya cukup clear untuk wilayah Pulau Jawa, sangat clear. Kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, ini memang clear dari potensi pertumbuhan awan konvektif, kecuali untuk wilayah Kalimantan bagian utara, sebagian Kalimantan Timur juga, kemudian juga sebagian Sumatera bagian selatan dan Sumatera bagian barat. Untuk informasi terkait dengan satelit cuaca, ini kami sampaikan untuk pagi hari ini tadi, pantauan kami memang secara umum cukup clear untuk wilayah selatan Indonesia, belahan bumi selatan ini jadi cukup clear, termasuk juga untuk wilayah Samudra Hindia dan juga Laut Jawa dan Pulau Jawa secara umum. Kemudian ada sebagian awan-awan konvektif, cumulus hingga cumulonimbus di beberapa wilayah Sumatera, sebagian kecil wilayah Sumatera, juga sebagian wilayah Kalimantan kalau kita lihat di sini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Stay flight and stay healthy. Terima kasih.